Dan ini dia angka yang paling penting buat setiap pemilik bisnis. 0. Betul, 0. Sebanyak itulah jumlah kamera yang perlu Anda ganti kalau sistem Anda udah memenuhi standar terbuka. Pernah kepikiran nggak sih, kalau jutaan kamera CCTV yang ada di sekitar kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa besar? Nah, dalam bahasan kali ini, kita bakal bongkar caranya gimana kita bisa kasih otak ke kamera-kamera yang udah Anda punya sekarang. Coba deh, kita renungin sebentar. Kamera-kamera Anda itu beneran kerja buat Anda atau malah sebaliknya? Anda yang capek-capek kerja cuma buat ngawasin monitornya. Kenyataannya, kebanyakan sistem CCTV itu cuma ngerekam aja, pasif. Mereka itu ibarat mata tapi nggak punya otak buat ngerti apa yang mereka lihat. Faktanya gini, semua infrastruktur kamera yang ada di kota-kota dan di tempat bisnis kita itu adalah aset raksasa yang jujur aja belum kita manfaatin sama sekali. Mereka ngerekam semuanya, tiap detik, tiap hari, tapi nggak benar-benar paham apa-apa. Mereka cuma diam aja nungguin ada orang yang nonton rekamannya. Terus solusinya gimana? Apa harus ganti semua? Oh, tentu tidak. Solusinya itu bukan bongkar pasang semua hardware yang mahal itu. Tapi, cukup dengan menambahkan sebuah lapisan cerdas atau smart layer. Bayangin aja ini kayak kita lagi ngasih upgrade software ke kamera lama kita, yang tiba-tiba bikin mereka punya kemampuan baru yang canggih. Oke, terus gimana dong mulainya? Gampang. Langkah pertamanya adalah nyocokin tujuan Anda dengan jenis kamera yang pas. Dan bagian terbaiknya, kemungkinan besar kamera yang Anda butuhin itu udah Anda punya sekarang. Jadi ini bukan soal beli baru, tapi soal mengoptimalkan apa yang sudah ada. Nah, di sini nih mulai seru. Kita bisa lihat contoh praktisnya. Misalnya ya, untuk analisis lalu lintas di jalan raya, kamera tipe bulat yang dipasang tinggi di tiang itu paling pas, karena jangkauannya jauh. Tapi kalau buat analisis pengunjung di dalam toko, ceritanya beda. Kamera dome yang lebih sopan dan nempel di langit-langit itu jauh lebih efektif. Tiap tugas punya alatnya sendiri. Biar nggak bingung sama istilah-istilah tadi, kita bedah cepet ya. Kamera kali bulat, ini jagoannya outdoor. Dome, nah ini yang sering kita lihat di dalam ruangan, yang bentuknya nggak mencolok. PTZ, ini yang canggih, bisa gerak ke kanan-kiri, atas bawah, dan ngezoom, jadi cocok buat area luas. Terus ada fish eye, satu kamera bisa lihat 360 derajat, keren kan? Dan yang paling jagoan, thermal, dia bisa lihat panas, jadi gelap gulita pun bukan masalah. Tapi tunggu dulu, milih jenis kamera yang pas itu baru setengah perjalanan loh. Yang sama pentingnya, bahkan lebih penting, adalah apa yang perlu dilihat sama si AI biar dia bisa kerja dengan maksimal. Semuanya balik lagi ke detail visual. Dan tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat deh perbedaannya. Buat sekedar ngitung mobil yang lewat, kepadatan 80 pixel per meter itu mungkin udah cukup. Tapi, untuk tugas yang super detail kayak ngenalin wajah, AI butuh gambar yang jauh lebih padat. Minimal 250 pixel per meter. Buat AI, detail itu adalah segalanya. Jadi apa sih sebenarnya kepadatan pixel itu? Gampangnya gini, ini tuh soal seberapa jelas si AI bisa ngelihat sebuah objek. Makin banyak pixelnya, artinya makin banyak detail yang bisa jadi bahan bakar buat dianalisis sama AI. Ini metrik yang krusial banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, bagian praktisnya. Gimana caranya Anda bisa ngecek apakah sistem kamera yang Anda punya sekarang itu udah siap di-upgrade pakai AI? Yuk kita lihat daftarnya. Ini dia, checklist super gampang cuma 4 langkah. Pertama, resolusinya minimal 1080p ya. Kedua, frame rate-nya pastiin 20 frame per detik atau lebih. Ketiga, protokol streamingnya harus dukung RTSP. Dan keempat, yang nggak kalah penting, performa di kondisi minim cahaya. Kalau 4-4-nya udah centang hijau, selamat, Anda udah siap banget. Tentu aja, ada beda ya antara spek minimum sama yang direkomendasikan. Resolusi 1080p itu udah bisa jalan, tapi kalau Anda pakai 4-8 megapiksel, wih, hasil deteksinya bakal jauh lebih akurat dan detail. Sama juga kayak frame rate, 25-30 fps itu bakal bikin pelacakan objek jadi super mulus buat AI-nya. Terus, apa sih rahasia dibalik semua ini? Kok bisa sistem yang beda-beda nyambung? Kuncinya cuma satu, standar terbuka atau open standards. Inilah yang bikin semua komponen yang berbeda-beda merek itu bisa ngobrol satu sama lain. Dan di dunia CCTV, standar terbuka yang paling penting itu namanya ON5. Anggap aja ON5 ini kayak bahasa universal untuk kamera. Mau kameranya merek A, softwarenya merek B, kalau dua-duanya ngomong pakai bahasa ON5, mereka pasti nyambung. Inilah kunci fleksibilitas biar kita nggak terkunci sama satu merek doang. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih pendekatan terbuka ini yang jadi pemenangnya. Ini bukan cuma soal teknis loh, tapi ini soal kekuatan punya platform yang fleksibel dan siap untuk masa depan.
Dan ini dia angka yang paling penting buat setiap pemilik bisnis. 0. Betul, 0. Sebanyak itulah jumlah kamera yang perlu Anda ganti kalau sistem Anda udah memenuhi standar terbuka. Anda nggak perlu merombak total investasi yang sudah ada. Luar biasa kan? Artinya apa? Artinya Anda bisa langsung mengintegrasikan AI dengan perangkat yang udah nempel di dinding sekarang. Platform yang terbuka kayak gini tuh kompatibel sama merek-merek besar yang mungkin udah Anda pakai. Jadi hasilnya, Anda dapat sistem yang cerdas, yang bisa terus dikembangin dan pastinya siap menghadapi masa depan, tanpa harus mulai dari nol lagi. Anda bisa memaksimalkan investasi yang udah Anda keluarkan sebelumnya. Jadi, kamera-kamera Anda sudah terpasang, sudah siap bekerja. Pertanyaannya sekarang adalah, hal baru apa yang mau Anda ajarkan ke mereka? Mau diajarin buat ngitung mobil, jagain keamanan, atau mungkin mengoptimalkan bisnis Anda? Potensinya ada di tangan Anda.